Saya Andres Muanto dari INDLC. Saya akan membahas mengenai satu case yang cukup menarik ya, yang menjadi isu yang saat ini ternyata cukup banyak. Ya, mungkin tidak terekspos dari media, tidak terekspos dari artikel-artikel yang ada. Namun saya melihat, mendeteksi dan juga bertemu langsung dengan orang-orang yang mengalami bullying di tempat pekerjaan. Nah, pertanyaannya, apakah bullying di tempat kerja itu bisa terlihat secara langsung atau kadang-kadang begitu halus, kadang-kadang dengan alasan atasan bawahan, otoritas dan lain sebagainya, membuat kadang-kadang bullying tidak terlihat secara nyata. Ya, namun demikian akibat dari bullying banyak sekali orang-orang yang menjadi korbannya bercerita kepada kami di bidang konsultan. Yang pertama, ada orang yang merasa dibullying karena atasannya mendiamkan, dan itu kurun waktu mendiamkannya bukan seminggu 2 minggu, bertahun-tahun. Jadi setiap dia ngomong, setiap dia jelaskan sesuatu, atasan menanggapi dengan acuh tak acuh, dan dia melihat berbeda dengan ketika dia menanggapi rekan-rekan dia yang lainnya. Artinya apa? Artinya memang ada something ya yang mungkin perlu di-clearkan. Itu satu. Ada lagi bullying yang secara verbally ya, jadi kata-kata kasar, kata-kata yang menusuk tajam gitu ya. Nah, itu yang directive. Ya, itu biasanya banyak juga dialami itu ya, kata-kata binatang dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ini yang agak sedikit halus ya. Mungkin dia berbicara di depan kita sebagai bawahan, itu bisa berbeda dengan apa yang dia sampaikan ke orang lain ya. Nah, jadi ada satu orang yang dia dulu sangat percaya sekali bahwa atasan memang bertindak baik terhadap dia. Namun secara tidak sengaja di suatu hari ya, sedang lembur malam, atasan sedang berbicara dengan sesama manajer ya, dia tidak nampak karena tertutup dengan komputer. Akhirnya terbongkar bahwa sebenarnya atasan dia itu sangat benci dan dia berusaha menghancurkan karirnya. Dan ini luar biasa ekstrimnya. Tapi ketika dia ada waktu untuk mencoba mengklarifikasi, atasannya nggak ngaku. Oh enggak, dia cerita orang lain. Padahal dia jelas-jelas pada malam itu dia mendengar namanya berulang-ulang disebut. Ini jenis yang ketiga. Lalu jenis yang keempat, ini biasanya menggunakan tangan orang lain. Ya, dia sengaja menciptakan satu pola agar tangannya bersih, tapi dia pakai orang lain. Cara bisa macam-macam. Jadi orang disuruh menjadi bad guy, mengganggu pekerjaannya, mensabotase pekerjaannya dan lain sebagainya, sehingga dia merasa bingung. Dan waktu orang itu lapor kepada atasannya, "Pak, ini kok saya merasa terganggu dengan teman saya." "Ah, itu hanya perasaan kamu saja. Ah, itu hanya ilusi dan lain sebagainya." Ya. Dan mungkin masih ada beberapa contoh lain yang terjadi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah bullying ini juga perlu kita sorot menjadi salah satu harassment, salah satu kondisi yang kritis di banyak perusahaan? Saya melihat semakin banyaknya sekarang hubungan atasan bawahannya nggak sehat. Ya, jadi bullying ini adalah hubungan yang tidak sehat. Beda dengan bullying pada saat di sekolah. Kalau di sekolah sudah jelas-jelas, satu sebagai pembuli, satu yang dibullying. Nah, mereka nggak satu kelas kadang-kadang ya, bisa beda kelas dan nggak ada hubungan pekerjaan kecuali ada dalam satu kelas belajar bareng. Tapi di kantor ini bullyingnya jauh lebih kompleks. Kenapa coba? Seringkali bullying ini terjadi pada orang-orang yang hubungannya dekat, atasan bawahan dan lain sebagainya ya, atau juga bisa terjadi pada jenjang yang sejajar, rekan kerja A dengan B. Biasanya si bullying ini orang yang punya otoritas lebih tinggi walaupun secara struktur sama gitu ya. Nah, kita melihat sekali bahwa ini menjadi problem yang besar saat ini ya, karena banyak sekali depresi, menciptakan burnout, menciptakan emosi nggak stabil, membuat orang merasa nggak betah dan lain sebagainya. Akibatnya produktivitas perusahaan menjadi turun ya. Karena biasanya apa? Karena biasanya orang yang dibully ini kan figur atas membuli bawahan
ya, baik atas secara struktur maupun tidak secara struktur. Tapi mereka jadi serba susah. Wah, saya kalau lapor ke siapa? Ke HRD apakah saya bisa percaya? Kalau lapor ke orang lain apakah juga nggak jadi masalah besar nantinya? Akhirnya mereka lebih banyak diam. Mereka lebih banyak menerima kondisi apa adanya. Tapi akibatnya mulailah gangguan-gangguan emosi ini pada akhirnya mengganggu pekerjaan. Jadi intinya bullying menjadi crucial problem yang harus dituntaskan. Nah, saran saya, perusahaan harus punya satu kebijakan, satu aturan main bagaimana mengatasi kondisi bullying seperti ini. Karena kalau tidak, ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Ya ampun, belum dipecat. Menjadi kondisi, karena kalau tidak, ini akan menjadi kondisi yang sangat-sangat berbahaya sekali. Ya, merusak mental orang. Bahkan mungkin pada ujung-ujungnya orang jadi sakit-sakitan dan lain sebagainya. Gitu ya. Mungkin pada sesi pertama ini saya hanya mengidentifikasikan seperti apa sih kondisi bullying. Namun dalam video-video berikutnya saya jelaskan lebih mendalam bagaimana munculnya bullying, cara strategi menghadapinya, dan lain sebagainya. Baik, saya Sumanto dari NLC, salam sukses.